Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah. Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengungkap, menginvestigasi, dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian dengan prosedur ilmiah. Pemilihan topik agar dalam melakukan pencarian sumber-sumber sejarah dapat terarah dan tepat sasaran. Topik penelitian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Topik itu harus menarik. 2. Substansi masalah dalam topik harus memiliki arti penting. 3. Masalah yang tercakup dalam topik memungkinkan untuk diteliti. 4. Kesatuan. Bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. 5. Orisinal, yaitu topik yang dipilih merupakan sebuah pembuktian baru atas peristiwa di masa lalu. 7. Praktis, artinya data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peneliti. Langkah yang kedua, heuristik atau pengumpulan sumber, merupakan suatu tahap dalam penelitian sejarah untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber benda, sumber tulisan, maupun sumber lisan. Kesalahan yang harus dihindari. Kesalahan holisme adalah kesalahan yang terjadi akibat sejarawan memilih satu bagian yang penting dan menganggap pemilihan bagian tersebut dapat mewakili keseluruhannya. Kedua, kesalahan pragmatis adalah kesalahan yang terjadi karena sumber dipilih untuk tujuan tertentu. Ketiga, kesalahan ad hominem adalah kesalahan yang muncul akibat dalam pengumpulan sumber sejarah penelitian salah memilih orang, otoritas, profesi, pangkat, atau jabatan tertentu. Langkah ketiga, verifikasi atau kritik sumber, adalah kegiatan memeriksa, mengoreksi, serta menilai sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan sehingga bisa dipisahkan mana yang merupakan sumber penting dan mana yang bukan. Ada dua macam sumber kritik sejarah. Yang pertama, kritik internal, merupakan penilaian terhadap keaslian dan kebenaran isi atau materi sumber sejarah, baik yang berupa keterangan lisan maupun keterangan tertulis. Yang kedua, kritik eksternal, merupakan proses penilaian terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sumber sejarah. Langkah keempat, interpretasi, adalah penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitiannya. Subjektivitas dalam interpretasi sejarah mungkin terjadi karena sejarawan memiliki kebebasan memberikan pandangan terhadap sumber atau fakta yang telah ditemukannya. Langkah kelima, historiografi, adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam sebuah bentuk penulisan sejarah. Historiografi dipublikasikan dalam bentuk laporan penelitian sejarah. Itulah paparan tentang materi langkah-langkah penelitian sejarah. Semoga bermanfaat.